Berinovasi dengan kreatif dan kolaborasi agar kita menjadi generasi mikir yang dapat berkontribusi positif untuk sekitar dan banyak orang. Nah ya, spesial juga di program ini, Sasa akan mendonasikan total 150 juta rupiah untuk program penanganan COVID-19 yang dipilih narasumber di setiap episodenya. Jadi setiap episode Ngobrol Sesudah Sore. Terima kasih banyak Sasa untuk kolaborasinya. Nah hari ini episode ketiga Ngobrol Sesudah Sore X Sasa ada tamu yang sangat spesial. Gue akan mengundang seorang tokoh inspiratif Indonesia dan panutan bagi para generasi mikir. Langsung aja kita undang Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil. Kita lihat ya, udah ada di sini belum? Sebentar, kita coba. Oke, kita undang. Oh, udah. Nah, topik hari ini kita akan membahas mengenai generasi mikir, berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Undang Kang Emil. Malam, Kang. Malam, Mbak Putri. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Kang Emil, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk ngobrol sesudah sore. Iya, sama-sama. Senang banget. Saya tadi lupa, kirain Sasa itu nama orang. Ternyata Sasa itu ya merek ya. Dari tadi ngomongin Sasa, Sasanya mana orangnya? Apakah adminnya atau siapa? Suara saya kedengeran? Kedengeran. Kang, Sehat-sehat, Mbak Putri. Alhamdulillah. Kang, gimana menjalani new normal ini? Selama pandemi, istirahat, tidur berapa jam sehari, Kang? Aduh, ini kalau diceritain mah sedih. Bangun tidur COVID, mau tidur COVID, baca koran COVID, rapat kabinet COVID, agenda 7-8 kali sehari COVID, mimpi pun COVID. Iyalah pasti, Kang. Jadi alam bawah sadarnya. Makanya kunci pemimpin ya. Jadi tes COVID itu Mbak Putri leadership test, Mbak Putri. Jadi dari ketua RT sampai presiden dites oleh COVID dari negara maju berkembang, termasuk saya lah ya. Dan kuncinya adalah batin. Jadi mental ya. Karena badan ini gimana pikiran. Betul. Kalau pikirannya selalu jernih, spiritualitasnya kokoh, badan ikut semangat. Nah, saya coba menguatkan itu. Jadi di new normal juga saya harus seperti ini, semangat, ceria gitu kan. Mudah-mudahan penular si aura optimisnya ke warga Jawa Barat. Ya, menular kok, Kang. Iya. Positivity is contagious, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk stamina badan ada tips nggak? Minum jamu kah? Ya, saya makan vitamin tiap hari. Saya olahraga, renang, badminton, terus angkat barbel kalau mau mandi. Terus sit up 10 kali tiap habis sholat. Jadi kan jadi kalau sholat 5 waktu kan lumayan, 5 kali 10 sit up dan 250 per hari. Jadi perut udah agak lumayan lah untuk ukuran umur saya. Kang, hari ini kita nggak ngomongin soal COVID, Kang. Makasih. Kita ngomongin soal gimana generasi mikir. Pokoknya apapun asal bukan COVID. Anything. Kita hari ini ngomongin soal generasi mikir nih, Kang. Ngomongin soal generasi muda. Gimana mereka bisa mampu untuk berkarya dan berkontribusi untuk negeri kita. Nah, aku mau ngomong sedikit nih, Kang, soal Kang Emil sebelum jadi
di gubernur ya Kang. Oh ya. Untuk gimana sih Kang untuk menciptakan sebuah karya, tentu kan kita harus mengetahui potensi kita apa, passion kita apa ya Kang ya. Nah kalau Kang Emil sendiri dengan background pendidikan arsitektur ya, dari mana Kang awalnya mengetahui bahwa menjadi arsitek sebelum akhirnya berpolitik ini adalah jalan yang akan Kang Emil pilih untuk berkarya? Waktu itu kenapa kok mau jadi arsitek Kang? Ya sebenarnya kita ini kan dibentuk oleh hidup kecil kita ya. Jadi waktu kecil itu kan saya senang banget nonton film kartun. Ya samalah semua anak-anak ya. Dulu kan cuma ada satu TV namanya TVRI, ya mohon maaf generasi jadul. Nah ada satu film seri namanya Space Ghost. Ini kalau di Google sih kayaknya ada ya. Pokoknya superhero tapi warawiri di luar angkasa lah. Nah saking cuman itu doang yang favorit, akhirnya saya coba mulai ngegambar awal gitu. Lama-lama suka, akhirnya sampai zaman SMP saya bikin desain kaos buat anak-anak SMP 2 Bandung dulu kan, desain stiker. Nah akhirnya sambil ngerjain yang rutin-rutin, hobi gambar itu memang ada. Tapi waktu masuk arsitek itu sebenarnya nggak sengaja, karena dulu tuh kan sekolah itu kayak rutin ya, pagi pergi, sore pulang. Tahu-tahu udah kelas 3 SMA, suruh milih mau jurusan. Nah nggak ada bimbingan Mbak Putri. Jadi akhirnya saya nanya ke siapa nih mau jurusan apa. Nanya ke saudara, kebetulan saudara saya itu teknik kimia. Ya dia jualan teknik kimia, jadi saya terpesona, pilihan satu saya teknik kimia. Kemudian ada 3 pilihan kan kalau MPTN. Nah pilihan keduanya apa? Ternyata teman-teman gaul saya di SMA milihnya arsitektur. Ayo udah biar nggak kehilangan teman, kita gabung lagi lah, kira-kira imajinasinya gitu, milihlah arsitektur. Jadi alasannya itu nggak keren, jadi nggak ada bimbingan ya Mbak Putri, jadi akhirnya udah milih arsitektur. Nah pas ujian ternyata skor saya buat teknik kimia nggak cukup, takdirnya masuk arsitektur. Nah disitulah bedanya, setelah saya bertakdir dengan arsitektur, mulailah saya mencintai pilihan-pilihan tadi. Jadi dalam hidup saya itu banyak sekali pilihan ya, yang kita mau Allah nggak kasih Mbak Putri. Justru yang Allah kasih ternyata itu takdir terbaik, satu itu ya. Pilihan satu kan teknik kimia, pilihan kedua ternyata arsitektur yang Allah takdirkan. Justru gara-gara arsitektur kan saya keliling dunia, ngerjain proyek seru kan. Termasuk urusan cinta juga, dulu sama cinta pertama saya kan gagal ya. Wah dunia serasa runtuh. Padahal Allah itu lagi ngasih skenario, kamu tuh nggak cocok sama yang ini, kalau diterusin juga akan benar. Ini saya kasih, dikasih Bu Cinta kan. Jadi dulu kan merasa wah dunia tidak adil dan sebagainya. Nah kadang-kadang kesimpulan saya gitu Mbak, kadang-kadang apa yang manusia mau dengan yang Allah kasih itu beda. Tapi kalau kita ambil hikmahnya bahwa takdir Allah selalu yang terbaik, maka sekarang juga sama ya, saya jalani aja si takdir ini dengan sebaik-baiknya. Iya, setuju. Oke, nah Kang tadi ngomongin keliling dunia. Kan Kang Emil katanya dulu ketika memulai karir sebagai arsitek di US, sempat di US kan ya Kang mulai? Iya, saya pindah di 3 kota, Baltimore, New York, dan San Francisco. Kota keduaku, San Francisco. Nah, Kang katanya sempat mengalami kesulitan akibat krisis moneter ya Kang waktu di Amerika, tapi Kang Emil katanya tetap stay di Amerika dan akhirnya Kang Emil dapat beasiswa di University of California. Nah, boleh nggak? Ya, jadi banyak orang tidak tahu sisi sedihnya saya ya. Kadang-kadang kan orang ngelihat oh udah berhasilnya, padahal di balik itu kan. Nah jadi saya kan pergi pas krisis. Ternyata kayak gitu. Suatu hari ada proyek di Cina, saking gedenya semua orang harus ngerjain porsi masing-masing kan. Nah pas hari submittalnya, hari pengiriman, desain saya disetujui oleh kantor, desain si manajer saya orang Belanda enggak. Terus setelah dikirim kita menang, jadi si kantor tuh senang, Ridwan.
kamu berhasil, terus bulan depannya manajernya dipecat, saya naik pangkat. Ya. Itu pelajaran, kita harus tahan bully, ya. Yang penting confident, kita kerja maksimal, kan gitu ya. Nah, dari situ saya pindah ke Hong Kong. Kenapa? Karena gara-gara proyek itu, kantor bilang, Ridwan, kerjanya bagus, kita dapat proyeknya. Sekarang namanya bisa di Google Beijing Finance Street ya. Kawasan SCB, kayak SCBD lah di Beijing. Saya kalau ke Beijing saya punya memori karena ada satu super blok saya desain. Nah, karena itu saya bilang mau nggak kerja di Hong Kong. Saya bilang, waduh, boleh aja, tapi gaji saya harus sama dengan gaji ekspatriat Amerika. Mulai agak belagu lah ya. Saya nggak mau dihitung sebagai pekerja lokal. Ternyata diterima, fasilitas apartemen, pendidikan anak dan sebagainya. Pindahlah saya ke Hong Kong kan. Makanya dari Amerika saya tinggal di Hong Kong. Tapi kan saya orang Sunda ya. Jadi dipanggil-panggil sama ibu pulang. Akhirnya setelah cukup tanda kutip saya memutuskan pulang. Tapi saya bilang kalau saya pulang nggak ada modal bisnis, masa saya dari nol lagi kan? Ya. Nah, akhirnya sebelum pulang saya persiapan dulu Mbak. Semua klien-klien itu tahu bahwa desain itu datang dari tangan saya. Jadi saya bilang kalau saya pulang bolehlah ya kita kontak. Nah kira-kira gitu. Kemudian saya pulang. Pas pulang mereka menganggap yang penting kerjanya profesional, asal mau kamu tinggal di mana terserah. Nah gara-gara itulah saya bikin Urbane, di mana saat itu 50% pekerjaannya di luar negeri, di Cina, di Timur Tengah, dibayar pakai dolar, kira gitu ya. Nah, tapi sayanya harus bolak-balik Mbak, Bandung, Hongkong, Bandung, Hongkong seminggu sekali. Kelihatannya keren, tapi secara fisik melelahkan, ya. Ke airport, ke Hongkong turun kerja, ke airport lagi pulang, kayak setrikaan. 6 bulan fisik saya nggak kuat. Kalau harus bolak-balik ke Hongkong, Bandung kan, akhirnya saya putuskan saya akan bangun kantor sendiri yang full jadwalnya gimana saya lah kira-kira begitu. Nah setelah itu alhamdulillah semua keputusan saya itu keputusan yang Allah ridhoi. Ternyata dengan saya bangun perusahaan sendiri reputasi membaik dan akhirnya sibuk luar biasa. Ngerjain lebih dari 100 proyek termasuk Rasuna Epicentrum ya yang super bloknya itu kan. Nah itu. Jadi kira-kira itu Mbak, dan alhamdulillah ini satu pelajaran. Waktu saya jadi wali kota kan saya bingung Mbak Putri, ini kalau saya jadi wali kota kantor saya di mana? Siapa yang ngurusin? Saya punya karyawan puluhan orang kan. Ternyata Allah udah atur waktu saya jadi wali kota, kantor saya tinggalin sampai hari ini kantor sibuk juga. Jadi kadang-kadang ketakutan itu cuman kita doang yang bikin-bikin gitu. Padahal Allah udah ngatur rezekinya kan. Kamu nggak ada juga insya Allah. Dan itu jadi kuncinya kita harus yakin rezeki itu ada. Kadang-kadang kita sendiri yang menjauhkan rezeki karena negative thinking dari kita. Nah kira-kira gitu. Setuju Kang. Kang, waktu pertama kali membangun bisnis, apa sih Kang yang paling susah? Apa yang paling berat untuk memulai waktu itu awalnya? Yang paling berat karena saya kan jasa konsultasi ya. Jadi kan kreativitas terbagi dua. Ada kreativitas creating product and you sell the product. Ada kreativitas yang sifatnya konsultasi, konsultan arsitek. Nah yang paling berat itu kan meyakinkan bahwa si orang itu mau ngasih kerjaannya ke saya. Nah justru gara-gara saya banyak di Hong Kong dulu dan sebagainya, modal itulah yang menjadi pembukanya Mbak. Jadi saya dulu gini, halo saya Ridwan Kamil, saya arsitek baru di Indonesia, tapi saya udah ngerjain proyek di Cina, di Hong Kong, di Timur Tengah, ini portfolio saya dan sebagainya. Jadi Bapak, Ibu tidak usah khawatir, saya akan mengerjakan kualitas arsitektur seperti arsitek Amerika, karena saya pernah kerja di Amerika, dan pekerjaan saya sudah terbangun di Cina, ini contohnya. Nah, jadi yang paling sulit itu meyakinkan bahwa saya walaupun masih muda bisa dipercaya ngerjain proyek-proyek skala besar. Nah alhamdulillah karena dilatih di Amerika ya. Jadi di Amerika itu hidup harus percaya diri. Orang Indonesia kan cenderung kalau kepedean itu percaya diri itu is a positive value gitu kan. Karena kejadian Mbak waktu saya
dipecat itu ya, sempat sebelum saya ke New York, saya sempat diberhentikan juga dengan hal yang sama di di Baltimore. Waktu saya ngelamar, si interview bilang gini, emang kamu bisa apa? Kira-kira bahasa Indonesianya gitu. Saya kan jawabnya kayak orang Sunda ya. Ya sedikit-sedikit lah, lumayan bisa. Nah itu tuh artinya kita dianggap nggak pede. Kamu nggak bisa, nggak lolos. Nah pas di interview berikutnya, emang kamu bisa komputer, Ridwan? Pak, saya nggak hanya bisa komputer. Saya dulu itu gurunya, mentornya komputer anak-anak mahasiswa. Saya itu jagoan. Nah kasarnya begitu ya. Ini kalau kalimat ini muncul di konteks kita kesannya kan sombong. Tapi kalau di Amerika itu menjadi percaya diri. Nah jadi kuncinya salah satu yang paling sulit tapi berhasil saya taklukkan adalah mencoba percaya diri, meyakinkan bahwa saya bisa. Nah di dunia bisnis yang kompetitif, self confident itu penting. Coba gimana kita mau ngasih kerjaan ke orang, gayanya orang nggak meyakinkan kan? Ya, setuju. Jadi self confidence salah satu cara saya mendapatkan kepercayaan di awal-awal karir. Oke. Kang karyanya udah go internasional nih. Gimana sih strateginya untuk kita bisa dapat go internasional? Karena banyak sekali loh Kang UMKM yang produknya bagus-bagus, CEO-nya oke-oke, tapi nggak tahu gimana strateginya bisa go internasional. Ada tips nggak Kang? Gimana tuh caranya? Ya, salah satunya memang image kita sebagai orang Indonesia dan inovasinya nggak boleh turun, nggak boleh di branding bahwa seolah-olah second rate gitu ya. Tetap kita, makanya waktu saya bikin Urbane itu, saya ngerjain proyek di luar negeri karena mereka tahu bahwa kerjaan saya kualitasnya sama dengan arsitek-arsitek Amerika, arsitek-arsitek Singapura, kira-kira begitu. Nah, UMKM kita juga sama. Kita pertama harus memastikan benchmarking kita adalah standar dunia ya, supaya orang kalau beli yakin. Nah, yang kedua tentunya harus research market ya. Kita nggak bisa memenangkan semua pertempuran. Pilih aja pertempuran mana yang kita bisa kuasai. Ambil contoh, kalau kuatnya hanya di Asia, ya fokus di Asia. Tapi kalau memang sudah pede bisa go global, ya silahkan. Nah, itu juga kuat. Nah, salah satu yang tips dari saya, lagi tren di dunia jual beli itu retail, namanya storytelling, Mbak Putri. Betul. Storytelling itu kamu ngasih cerita kepada produk kamu, gitu kan. Saya pernah dulu ke Thailand ya, datang ke pantai, ada restoran seafood dua, kiri kanan sama. Saya cek menunya sama, tapi restoran yang kiri penuh banget. Yang kanan kosong. Saya bilang, apa bedanya? Udangnya sama, ikan bakarnya sama. Saya cek menunya di outdoor, dia baca, ternyata ada storytelling, Mbak Putri. Ceritanya gini, ini restoran seafood si Anu lah ya, pemilik seafood ini anaknya meninggal dunia gara-gara tsunami dan sekampung hilang. Maka sekian persen dari penjualan restoran seafood ini kami akan dedikasikan buat pembangunan rumah yatim piatu. Coba, hanya dengan kalimat itu dalam bahasa Inggris, orang kan simpati ya. Akhirnya dia belanja ke restoran yang ada storytelling. Nah, poin saya, kalau kita juga bisa edit value, produk kita ada storytelling, mungkin menambahi emotional decision ya dari orang-orang yang mau beli produk kita. Hal-hal simpel lah, Kang ya. Waktu itu aku sama bisnis aku Kreavi ngebantuin UMKM kita packaging, Kang ya, benerin packaging. Packaging is everything. Tuh ada storytellingnya, terus Kang 5.000 bisa naik ke harga jadi 5 kali lipat, dan sekarang udah bisa dibeli di Citylink, Kang. Contoh ya, waktu kemarin saya jadi gubernur, Mbak Putri, saya datang ke kampung, dia jualan keripik. Ya, keripiknya tuh enak, dari ubi Cilembu namanya di Sumedang. Si ibu-ibu tuh jual hanya 5.000, cuman kan dia si keripiknya itu dibungkus plastik, kemudian
ditutup pakai lilin kan ya, terus judulnya pakai fotokopian yang kalau kena minyak kan bleber gitu ya. Iya. Dia cuma jual 5.000. Terus dia bilang, ada orang bilang, Pak ini keripiknya sama kayak di Bandung, tapi harganya 15.000. Coba saya lihat, ternyata isinya sama, yang membedakan bungkusnya. Bungkus yang dijual di Bandung itu full dengan desain grafis yang gaul, Yang menarik ya. mengundang selera, harga naik 3 kali lipat. Jadi pelajaran dari situ saya mengatakan, ini semua produk Jawa Barat, UMKM, jangan meremehkan yang namanya packaging design. Kira-kira begitu. Kayak mochi Jepang. Mochi Jepang isinya cuma 5, harganya 300.000. Mochinya di Sukabumi harganya 20.000, isinya 12. Padahal enaknya enak di Sukabumi, tapi packaging di Jepang presentable. Kalau dibikin gift yang kesannya mewah, mahal, orang mau beli. Nah, jadi kesimpulan 2 cerita itu ke UMKM juga jangan meremehkan the power of packaging design. Oke, Kang, kita lanjut nih. Lalu apa yang membuat Kang Emil akhirnya berpikir dan memutuskan untuk kontribusi dan dedikasi untuk seperti yang waktu itu awalnya dimulai menjadi wali kota, Kang? Buat apa sih yang dikejar, Kang, sebenarnya hingga mau keluar dari comfort zone itu? Ya, saya terus terang Mbak Put, saya itu sebenarnya sudah mencapai cita-cita saya. Dari dulu pengen jadi arsitek, udah berhasil itu relatif, tapi bagi saya is more than enough lah ya. Udah punya keluarga, anak 2, tiap tahun jalan-jalan 8 kali keliling dunia gitu kan. Tapi tiap pulang ke Bandung itu, dulu Bandung saat itu Mbak, nggak ada orang jalan kaki kan. Kakek nenek ibu cinta diam di rumah. Saya tanya, Pak, kenapa nggak jalan-jalan? Takut keserempet angkot, takut. Jadi persepsinya itu kotanya itu menakutkan. Kedua, taman-taman ditutupin. Padahal kalau saya keliling dunia kan taman itu dibuka, malam hari itu orang jalan, nongkrong, dan sebagainya. Belum berita korupsi dulu itu. Nah, lama-lama akhirnya teman saya ngojok-ngojokin gitu kan. Udahlah, coba nothing tulus aja. Nah, saya minta izin ke ibu saya. Ibu saya bilang, Khairunas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang manfaatnya buat masyarakat. Terus kamu ukur aja. Dengan kondisi begini, apakah jadi arsitek atau wali kota, mana kira-kira dalam situasi ini yang paling banyak manfaat? Ya sudah, saya bilang, kalau saya mau mengubah yang saya benci kan, saya harus merebut dengan cara yang baik. Maka saya bismillah ya, dengan attitude nothing tulus. Artinya kalau saya kalah pun Mbak Putri, saya kan balik lagi ke arsitek, sesuatu yang saya idam-idamkan juga. Jadi itu motivasinya. Bayangin saya itu ngebagusin kota di Cina, di Taiwan, di Timur Tengah, tapi kota sendiri kan enggak. Nah, gara-gara itu. Singkat cerita, lawannya ada 7 pasangan, terus saya menang, alhamdulillah kan. Makanya 5 tahun jadi wali kota, Mbak Putri mungkin monitor ya, saya kerjain taman, trotoar, semua dioprek lah. Karena kota itu kayak ngurus rumah, harus atentif, harus detail, harus nggak bisa ngurus kota business as usual. Nah, kalau jadi gubernur, kebetulan kemarin gubernurnya udah 2 periode, jadi ya sudah, perahu sudah berlayar, ya sudah, bismillah, siapa tahu bisa. Dan alhamdulillah Allah memberikan takdir lagi. Ya sekarang tadinya ngurusin 1 kota 2,5 juta orang, sekarang ngurusin 27 kota kabupaten, penduduk 50 juta. Makanya waktu COVID ini Mbak Putri, ini paling stres. Kenapa? Penduduknya paling banyak. Kalau COVID-nya gagal diurus, lahir batin lah ya, saya penyesalan. Makanya saya kerja keras urusan COVID ini. Bayangin, Presiden Korea Selatan itu penduduknya sama, 50 juta. Gubernur Jawa Barat sama 50 juta, tapi duitnya Gubernur Jawa Barat buat COVID hanya 1% dari uangnya Presiden Korea Selatan. Jadi bisa dibayangkan dengan duit pas-pasan harus nyelamatin nyawa 50 juta orang. Makanya dengan Allah takdirkan kita terkendali ya, reproduktif rate-nya di bawah 1 udah 8 minggu. Kemudian rumah sakit udah turun, tinggal 26% yang dipakai buat pasien. Bagi saya ya hasil tidak membohongi proses lah. Mohon doanya aja, karena saya bilang tadi Mbak Putri bisa monitor lah, banyak pemimpin stres kan ya.
stres apa karena ujiannya memang, aduh. Biasa. Makanya saya mau bikin buku khusus COVID supaya Iya dong anak Kak. cucu saya. Bentar, aku langsung beli nih, mau baca. Penting, banyak behind the scene yang kamu harus tahu bagaimana how to make a difficult decision in crisis. It's very important. Nah, Kang, seberapa besar pengalaman dan ilmu sebagai arsitek berperan dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan, Kang? Justru saya beruntung menjadi dididik arsitek karena Bung Karno juga kan arsitek ya. Ya. Jadi arsitek itu Mbak harus mencari solusi yang paling murah, paling cepat, paling simpel dari kerumitan masalah. Oh Pak, ini saya minta sebuah bangunan sekolah murah tapi di jurang, nah kan begitu kan? Gimana ngebangun? Nah itu menjadi latihan training saya Mbak. Jadi nggak boleh desain keren tapi mahal, ya semua orang juga bisa. Kalau desain keren duitnya bisa nggak keren tapi duitnya pas-pasan kan gitu ya. Terus atau keren tapi ngebangunnya lama, ya semua orang bisa. Kalau ngebangun lama bisa nggak keren tapi ngebangunnya cepat. Nah itu terlatih di pikiran saya Mbak. Jadi kalau setiap ada masalah di Jawa Barat, saya selalu dengerin orang dulu ya. Jadi pemimpin itu kuncinya Mbak Putri harus mau mendengar. Jangan merasa pintar, kadang-kadang bawahan kita itu lebih punya gagasan dari kita. Bagaimana cara cari ide? Nah ini juga penting. Dalam ilmu saya Mbak, cari ide itu dua caranya. Satu dengan meriset, baca buku, ngelamun, ngegambar kan, bisa ketemu ide. Atau cara ide kedua itu rajin ke lapangan. Sehingga tahu, oh macetnya ini gara-gara di pengkolan ternyata ada batu besar yang menghalangi. Kalau batunya dihilangkan maka jalan lancar, nggak semata-mata berteori harus gimana-gimana. Nah itu saya pakai Mbak sebagai pemimpin. Satu mendengar, kedua mencari gagasan, harus sering ke lapangan supaya kita membumi, kemudian balik lagi merenung sendiri untuk istilahnya sintesakan apa yang menjadi pilihan. Setelah itu ambil risiko. COVID juga sama. Pak ini gimana COVID? Aduh saya juga nggak tahu, nggak ada pengalaman. Pak Jokowi juga nggak ada pengalaman. Presiden Trump juga nggak ada pengalaman. Ya sudah, kita baca-baca dulu, nge-google dulu. Kalau Korea gimana? Jadi saya pelajari dulu Mbak, semua negara-negara yang berhasil, yang gagal, yang berhasilnya kita tiru. Kayak drive-thru kan. Jawa Barat kan the first province to do the drive-thru itu karena meniru Korea Selatan dan seterusnya. Jadi kuncinya mau mendengar, mau belajar, kemudian memilih pilihan yang paling mudah, paling cepat. Setelah itu ambil risiko. Jangan jadi pemimpin kalau nggak mau ambil risiko. Emang keputusan kamu selalu berhasil? Nggak juga. Tapi kalau gagal, jangan baper gitu ya. Terima kritikannya, perbaiki, kemudian lakukan yang terbaik. Nah itulah prinsip-prinsip yang saya lakukan selama COVID Mbak. Maka penasehat saya banyak. Sehingga saya mengambil keputusan pasti ilmiah, tepat sasaran, dan alhamdulillah hasilnya Jawa Barat terkendali. Dulu ranking 2, sekarang udah ranking 6 dari jumlah kasusnya. Wow, keren. Kang, kita sekarang ngomongin soal anak-anak muda nih Kang. Tadi kita udah ngomongin soal Kang Emil. Namun Kang Emil, bagaimana sih potensi anak-anak muda Indonesia sekarang atau para generasi mikir ini dalam berkarya dan berkontribusi untuk negeri Kang? Menurut Kang gimana nih? Generasi saya, generasi kita, ini gimana? Justru saya itu ngiri sama kamu Bud. Kenapa? Karena 25 tahun lagi Indonesia itu akan menjadi one of the biggest economy in the world, oke? Okay? Mohon maaf aku tanya, umur kamu berapa? 23, Kang. Nah, tambah 25 kan berarti 48 ya? Ya. Nah, 48 itu usia paling matang dalam memimpin lah kira-kira gitu ya. Jadi generasi kamu, Put, itu nanti 2045 itu lagi pede-pedenya menjadi negara maju kira-kira gitu. Menjadi kayak feelingnya jadi orang Australia, orang Amerika. Saya mah udah 74 tahun ya. Saya berdoa mudah-mudahan di 2045, 25 tahun lagi mimpi itu tercapai. Nah, syaratnya 3. Satu, ekonominya jangan turun dari 5%. Maka kita semua harus inovatif nih. Investasi kejar, UKM perbesar, penetrasi pasar global, digital harus menjadi kewajiban, dan seterusnya. Kedua, syarat kedua supaya mimpi tercapai,
kalau lagi demokrasi jangan bertengkar, nggak boleh lagi ada cebong kampret, nggak boleh lagi pilgub berantem-berantem, marah-marah, putus hubungan. Nah, syarat ketiga, karena kita 2045 ini jumlah penduduk anak mudanya yang usia kamu itu nanti 70-an%. Maka pertanyaannya, si 70% ini kompetitif apa cuma jadi buih-buih beban negara kan? Nah, saya doakan semua 70% ini punya skill, punya skill, tangannya di atas bukan tangannya di bawah, jago bahasa Inggris, jago bahasa Mandarin kayak apa kayak sehingga bisa bersaing. Intinya itu. Nah, makanya doa saya sebagai pemimpin, mudah-mudahan 25 tahun lagi betul Indonesia itu diprediksi menjadi negara ketiga menggeser Amerika setelah Cina, India, dengan catatan anak mudanya semuanya punya skill untuk bersaing, mau bikin apa aja bisa. Itu optimisme saya, mudah-mudahan tidak gagal oleh ekonomi yang memburuk, oleh demokrasi yang berantem, oleh generasi yang lemah dan tidak mau berkompetisi. Tapi melihat anak-anak muda yang sekarang, Kang, optimis nggak sama anak-anak muda kita sekarang ini? Ya kalau lihat semuanya kayak Mbak Putri, saya mah yakin kita mah juara. Harus saling memotivasi. Ini kan kemarin kita ada hari anti narkotika ya. Saya sedih lah. Di Indonesia itu ada berapa juta kena narkoba. Jawa Barat sendiri sekitar 800.000. Ini 800.000 Mbak Putri, dia nggak punya masa depan. Dia nanti jadi beban. Saya sangat khawatir musuh paling besar dalam merusak generasi. Kan ada teorinya Mbak Putri. Kalau mau menghancurkan masa depan sebuah bangsa, hancurkanlah generasi mudanya. Dan cara menghancurkan generasi muda sekarang dengan narkotika. Jadi saya doakan itu tidak terjadi. Kedua, pesan saya Mbak, jangan salah gaul, kamu adalah siapa teman kamu. Kalau teman kamunya orang-orang positif aktif, kamu ke bawah positif dan aktif. Tapi kalau tempat pergaulan kamu ini negatif, orang julid, pemalesan, ya kamu menjadi orang negatif pemalesan juga. Maka hati-hati pergaulan. Saya doakan yang dengerin di acara kita ini adalah orang-orang yang selalu memilih temannya adalah teman yang dari golongan yang baik, yang saling mengingatkan. Dan saya kan orang optimis, jadi kalau tadi ditanya bisa, insya Allah bisa. Saya yakin lah. Kak Emil, masih ada mimpi yang belum tercapai atau yang ingin dikejar? Kalau mimpi duniawi mah sudah ya. Saya tidak pernah. Jadi gini Mbak Putri. Jadi pemimpin tuh sama aja Mbak. Jadi wali kota gubernur bedanya kan cuma judul, betul? Tapi sibuknya sama. Termasuk kalau ada elektabilitas presiden itu juga sebenarnya sama aja. Jadi bagi saya urusan jabatan itu gimana pintunya. Kalau Allah membukakan pintunya, saya bismillah. Tapi kalau pintunya tidak terbuka, no regrets gitu. Karena untuk jadi gubernur 50 juta orang ini 50 juta orang udah kayak ngelola negara Korea Selatan kan. 50 juta itu segede Spanyol. 50 juta Jawa Barat itu 2 kali penduduk Australia. Jadi dari sisi jumlah udah kayak negara. Nah, cita-cita saya ya ingin husnul khotimah aja, mimpin Jawa Baratnya yang terbaik. Nah, cita-cita terdekat itu mudah-mudahan Jawa Barat provinsi terbaik menangani COVID. Itu yang lagi diperjuangkan tiap hari. Minta doanya aja. Oke, Kang, aku akan tanya beberapa pertanyaan ya Kang dari yang udah nonton karena udah banyak banget. Jadi aku akan bacain 2 pertanyaan aja. Yang pertama, mau tanya Pak, gimana sih caranya supaya bisa punya lingkungan yang membangun? Ya, jadi kayak nasihat Mahatma Gandhi,
be the change you want to see in the world. Jadi kalau kamu ingin membawa perubahan, kamu harus menjadi agen perubahan. Jadi kalau tadi tanya gimana punya lingkungan yang membangun, kamulah yang menjadi api unggun yang membuat semua orang semangatnya saling tolong menolong membangun. Jadi biasakan jadi inisiator, jangan jadi follower. Biasakan jadi leader, biasakan yang memberikan keceriaan dalam lingkungan, memotivasi. Jadi intinya harus aktif, jangan pasif. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kang, dari Tula Handi. Katanya, Kang, bagaimana kondisi Kang Emil saat umur 23 tahun? Apa saran Kang Emil untuk saya di seusia saya ini? Oh, jadi dia 23 tahun nih, Kang. Jadi dia nanya bagaimana kondisi Kang Emil saat 23 tahun dan apa pesan Kang Emil untuk teman kita ini yang berusia 23 tahun. Kang? Sorry, sinyalnya agak putus tadi. Kang, tadi pertanyaannya adalah waktu Kang Emil usia 23 tahun, waktu itu Kang Emil kondisinya seperti apa? Karena yang bertanya ini umurnya 23 tahun dan ada pesan apa untuk teman kita ini? Ya, di usia 23 tahun biasanya orang baru lulus. Ya, baru lulus, tahun baru lulus atau 2 tahun baru lulus. Intinya jangan terlalu terpaku pada satu pikiran cita-cita. Kayak saya kan, nggak pernah kepikiran jadi wali kota gubernur, pikirannya hanya arsitek, ternyata belok. Nah, poinnya di usia itu segera lakukan pilihan-pilihan ya, dan jangan mimpinya yang kecil, mimpinya tuh yang jauh-jauh gitu. Mimpinya itu yang mungkin apa istilahnya heboh, yang istilahnya bombastis, tapi kan namanya juga mimpi ya, boleh-boleh aja gitu. Nah itu. Kedua, dunia ini luas. Kalau saran saya, jelajahi dunia, cari cita-cita, profesi-profesi yang membuat kamu bisa menjelajahi dunia yang indah dan luas ini. Jangan langsung di usia 23 masuk kotak kira-kira gitu ya. Masuk ke sebuah situasi di mana kamu nggak akan berkembang, seolah-olah sampai tua hanya di situ. Sayang. Nanti aja di umur 35, di umur 40, kamu udah settle. Kayaknya inilah sisa waktu saya. Tapi di usia 23 ini, bukalah opsi-opsi. Jangan terlalu kaku seolah-olah hidup saya hanya ke jalur itu, kira-kira. Oke, itu juga pesan-pesan untuk generasi mikir lainnya ya. Kang, jadi acara Ngobrol Sesudah Sore ini berkolaborasi sama Sasa. Jadi Sasa akan mendonasikan, bukan Sasa orang ya, Kang. Sasa. Iya, makanya kira nama orang. Jadi saat ini akan mendonasikan total 150 juta rupiah untuk penanganan COVID-19 yang dipilih oleh setiap narasumber Ngobrol Sesudah Sore nih, Kang. Nah, untuk episode kali ini, Kang Emil mau Sasa mendonasikan kemana, Kang, untuk penanganan COVID-19? Ya, jadi kan COVID ini perang ya. Kalau perang semua orang harus turun bela negara. Di depannya dokter, kita yang punya rezeki bela negara dengan rezeki, yang punya ilmu bela negara dengan ilmu, yang punya waktu bela negara jadi relawan, sisanya bela negara dengan disiplin jauhi musuh atau jauhi kerumunan. Nah, saya ada satu lembaga yang mengelola untuk COVID ini dari masyarakat untuk masyarakat supaya nggak terlalu formal, namanya Jabar Bergerak ya. Jadi nanti bisa dititip ke Jabar Bergerak, karena biasanya kalau dengan Jabar Bergerak dalam hitungan hari udah langsung didistribusi, nggak pakai lama, dan sangat transparan, sangat akuntabel, sehingga Mbak Putri atau Sasa bisa langsung lihat dalam hitungan hari itu donasi langsung gerak kemana, kira-kira begitu. Kang Emil, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Sukses ya Mbak Putri ya. Banyak sekali anak muda, terima kasih untuk semua yang udah dilakukan ya Kang Emil, terima kasih banyak. Ya, jadi dari Sasa 150 juta ya? Sehat-sehat selalu. Kenapa Kang? Iya, total 150 juta. Terima kasih Kang Emil, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Kang Emil.
Oke, terima kasih Kang Emil sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita semua di Ngobrol Sesudah Sore Eksasa episode ketiga ya ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus Ngobrol Sudah Sore Eksasa setiap hari Senin jam 8 malam. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk Sasa yang udah berkolaborasi untuk mendonasikan total 150 juta rupiah untuk penanganan COVID-19 ke pihak yang dipilih narasumber setiap episodenya. Hari ini belajar banyak banget dari Kak Ridwan Kamil dan pasti kita juga dapat banyak sekali inspirasi. Tadi juga Kak Kamil udah menceritakan perjalanan beliau dari awal sebagai seorang arsitek berkarya di Amerika dan gimana perjalanannya, jatuh bangunnya. Dan tadi Kang Emil juga bilang jarang sekali dia ceritakan, jadi seneng banget kita bisa mendengarnya dan semoga kita terus bisa belajar bareng-bareng dan semoga kita bisa menjadi generasi mikir yang bermanfaat untuk banyak orang juga. Sampai jumpa Senin depan bersama gue Putri Tanjung dan narasumber yang keren lagi pastinya. Jangan lupa ya, setiap hari Senin jam 8 malam kita akan ngumpul-ngumpul lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu, terima kasih banyak.